I'ma make it burn. 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 Ya, selamat siang Sobat JWL Auto Garage ya. Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mas Lujeng ya, kru dari JWL juga. Ini penampakan dari mobil Toyota Etios Liva kita yang sudah di-upgrade seperti ini penampakannya. Ini baru kita ambil ya, Mas Damrong. Ya, ini baru keluar dari bengkel Baru cat. keluar dari bengkel set. Ya, hari ini seperti janji kita yang kemarin ya, kita akan bongkar-bongkar untuk harganya ini berapa, mulai dari bahan sampai dengan upgrade sampai menjadi lumayan keren ya. Kita lihat, bisa dilihat di sini. Untuk velg-velg dan seterusnya ini sudah lumayan keren lah ya, sudah terlihat. Ini kalau bahasa Jawanya sudah meriai ya. Nah, sudah meriai betul. Sama Jadi, sekali tidak kelihatan ini dulunya itu bekas taksi ya. iya. Bahkan dari beberapa orang yang menurut saya itu beliau-beliau ini adalah orang yang tahu mobil, ini juga kalau dari melihat dari sekilas itu tidak tahu bahwa ini adalah bekas taksi. Kenapa? Karena taksi kan biasanya identik dengan Vios Limo ya. Kemudian ada apa lagi Mas Ujeng? Ada Soluna, Soluna, Chevrolet Lova dan sebagainya. Untuk Etios ini karena jarang jarang orang jarang tahu. jadi image taksinya itu sedikit agak apa ya namanya ya, jadi tidak terlalu tidak terlalu jelas bahwa ini adalah bekas taksi ya. Ya. Kita dari awal berapa Mas Imron? Kita mulai ya dari bahan Ya, itu kita buka langsung. ya, sekarang kita buka sekarang ya. buka-bukaan. Hanya sebagai clue, ini untuk upgrade ya, untuk upgrade dari bahan sampai menjadi sekeren ini di angka 10 juta lebih, tapi nggak sampai lebih dari 100.000 ya. Hanya 10 juta. Hanya ya. 10 juta 10 sudah juta, bisa dapat mobil tahun muda, mesin bagus, kilometer rendah. kilometer rendah ya, kilometernya baru 59.000, nanti kita lihat. Kemudian untuk semuanya ini masih nyaman ya, mesin juga masih bagus, dan untuk tampilan lumayan lah ya, terlihat meriai seperti kata Mas Lujeng ya. Kita buka Berapa saja. Mas Imron bahannya? Untuk bahan kemarin kita ambil 38 juta ya. 38 Ya. juta. Mungkin dari kalian sudah banyak yang melihat ya, kalau ambil langsung di pool itu harganya sekitar 33 jutaan ya Mas Lujeng ya. Ya. Tapi di sini kalau ada yang lebih mahal, buat apa beli yang murah? Lah, katanya Mas Widi seperti itu. Karena kita sultan. Enggak, bukan seperti itu ya. Jadi, kenapa kita beli harga yang 38 juta? Alasan pertama, yang paling utama itu karena seperti kita tahu ya Mas Ujeng, itu ada musim corona atau COVID-19 ya. Kita sangat sulit sekali Ya. untuk mengambil bahan di Jakarta. Ya. Karena apalagi sekarang ada PSBB ya. Nah, betul. Untuk Jakarta dan kota-kota penyangganya, untuk pool itu biasanya di Bekasi, Tangerang dan sebagainya, itu kita untuk menuju ke sana juga susah. Itu yang pertama. Jadi kita ambil yang di sekitar Banyumas saja, yang Karena kita di daerah dekat. Purwokerto, kita ambil di Purbalingga. Kita ambilnya di mana Mas Ujang? Di Mas Arif. Mas kita. Arif, teman kita di Senum Manajemen ya. Itu harganya bahan itu 38 juta tapi sudah sampai di Purbalingga. Ya, seperti itu. Lanjut. Kemarin apa saja ya? Ini ya? Belum. Oh, belum ya? Kita masih ulik lagi ya, kenapa 38 juta, biar para viewer kita itu tidak bertanya-tanya ya. Nah, selain dari apa namanya apa tadi, karena musim corona ya, selain itu juga yang kedua adalah saya yakin kenapa, karena teman kita Mas Arif itu ambil dari Jakarta, dari Pool sampai dengan Purbalingga itu, ini mobil
disetir ya, Lur ya. Jadi disetir. Jadi bukan nggak Nah. bukan dibawa pakai towing ya? Nggak dibawa pakai towing tapi disetir. Jadi kita yakin, benar-benar yakin bahwa mesinnya ini sehat ya. Ya, ini ya mesin sehat, kita udah jamin mesinnya sehat. Selain itu kita juga memperhitungkan ya, kalau kita perhitungkan ya Mas Lujeng ya, betul sekali. kita perhitungkan itu Kalau kita misal ambil di sana di itu Jakarta harga kemarin itu sekitar 33, ada yang 34 bahkan ya. Sekarang 34 Karena juta. kita sudah ada yang di grup Etios juga ya. Kita cari-cari info itu di sana itu sudah sekitar bahan itu sudah sekitar harga 34 juta ya. 34 juta dari sana itu masih nah di tempatnya belum bisa jalan itu. Ya mungkin kalau kita beruntung kita udah bisa dapat yang bisa jalan, cuman kan karena keterbatasan ya kita juga nggak bisa mungkin ngecek satu persatu, kan memakan waktu juga. Nah selain itu juga rata-rata mesin seperti kalian tahu sendirilah, mesin dia nanggrok berapa tahun, nongkrong berapa tahun di pool ya, dari kisaran mungkin sekitar 2016 kalau menurut analisa saya sekitar 2016, 17, 18, 19, 24 tahun dia nongkrong di pool rata-rata. Nah ban ini otomatis kempes ya, sudah kempes. Nggak layak pakai. Kemudian juga mesin ya harus di tune up dan sebagainya, aki juga otomatis dia udah soak. Kita harus beli aki, kita harus, intinya lumayan repot. Belum lagi ya ditambah selain corona, untuk kita dari akomodasi dari Purwokerto ke sana saja misal 2 orang itu udah berapa ya Mas Lujeng ya. Untuk transportasi kalau semisal kita bawa mobil untuk beli bensin, tol dan sebagainya, belum nanti penginapan. Belum penginapan, kemudian makan, rokok, kopi dan sebagainya itu. Terus juga belum kita harus cari montir. Nah, itu yang mau saya bilang Mas Lujeng. Nah, kita harus bisa milih, kecuali kalau memang kita tahu sendiri loh ya. Kondisi mobil yang bagus yang mana. Setahu-tahunya kita Mas Lujeng, kalau menurut saya tetap harus bawa montir yang benar-benar setiap hari itu ngurusi mobil ya. Jadi walaupun kebetulan saya basicnya juga otomotif ya, tapi juga tetap untuk lebih meyakinkan kita harus bawa mekanik yang benar-benar sehari-hari itu dia pegang, benar-benar pegang mesin dan seterusnya. Jadi untuk memastikan barang kita ini benar-benar bagus. Nah itu juga, kita otomatis kan paling tidak harus ngasih uang rokok, uang makan lah berapa. Nah iya, untuk cari di Jakarta juga mungkin susah. Nah mungkin kita harus bawa dari sini. Ya berarti kan akomodasi, kalau kita bawa mobil juga harus bensin bolak-balik, berarti berangkat ke sana balik lagi untuk satu mobil dan balik lagi bensin dan tol untuk satu mobil lagi. Nah itu kalau dihitung-hitung dari 34 juta sisa 4 juta ini bisa-bisa kita malah tombok ya Mas Lujeng. Betul sekali. Nah maka dari itulah kita putuskan, kita udah tombok uang, udah tombok tenaga, pikiran juga, waktu, dan satu lagi itu resiko corona. Betul sekali, itu harus kita hindari. Kita kemarin putuskan untuk ambil yang ada di sudah ada di sekitar Banyumas seperti itu. Kita bisa lihat. Kita lihat mesinnya. Bisa kita lihat. Ini mesinnya ya. Mesinnya masih mulus ya, masih bagus seperti ini kondisi mesinnya. Ketika dibunyikan juga bunyinya masih lumayan halus. Kita coba bunyikan. Ini masih lumayan halus ya. Kemudian untuk gejala-gejala seperti overheat dan sebagainya itu juga nggak ada. Kita cek radiator semua itu normal ya. Cuman yang namanya kita beli mobil second tetap kita harus ada namanya tune up. Nah untuk tune up kemarin kita habis berapa Mas Lujeng? Untuk tune up sekitar 1.500.000 ya. Nah berarti yang pertama tune up itu 1.500.000 ya. Tune up ini untuk memastikan bahwa mesin kita itu benar-benar siap dan layak pakai ya. Ini kita menghabiskan dana 1.500.000. Nah 1.500.000. Kemudian untuk ada perbaikan lain lagi Mas Lujeng? Ada kemarin. Nah ini ada, selain tune up kita pasang kaca film. Kaca film.
kaca film. Ini kita pasang yang biasa aja ya. Ini kita pasang yang 60% biasa aja, harga 500.000 ya. Berarti tune up 1.500.000, kaca film ekonomis ya itu ya, yang paket ekonomis. Untuk kalau kalian yang Sultan, The Real Sultan, kalian bisa ambil yang 1 juta yang merek 3M 1.500.000, atau mungkin lebih bagus lagi ambil yang Vicul atau Solar Guard ya. Ini kita ambil 60%, bisa dilihat 60% saya rasa cukup ya. Jadi dari luar itu tidak terlalu terlihat yang ada di dalam, sedangkan yang di dalam lumayan bisa melihat yang di luar, termasuk untuk melihat spion ketika hujan dan ketika malam. Kalau 60% itu masih lumayan kelihatan ya. Ini seperti ini. Kemudian setelah kaca film kita ada, kemarin kita upgrade velg ya Mas Lujeng ya. Ini velg ya, kita beli velgnya Honda Civic Genio ya. lumayan. Kita beli bekasnya Civic Genio. Itu kemarin kita beli, sebetulnya kita dapat harga murah 1.800.000, cuman karena kemarin sudah di repaint ya. Untuk yang sudah melihat video kita yang lama itu, ini aslinya tadinya warnanya putih, kita dapat harga 1.800.000 sama bannya, paket ekonomis juga ini. Kemudian kita repaint lagi, jadi kita hilangkan warna putihnya dan dicat untuk bagian dalamnya ini warna hitam ya. Seperti ini dengan biaya murah sekali, ini cuma 200.000. Jadi total untuk velg ini hanya 2 juta ya. Velg sama ban itu 2 juta. Kemudian nah ini yang paling utama, ini malah kelewat ya. Jadi kita kemarin bodi ini warnanya adalah putih ya. Seperti kalian tahu kalau yang mengikuti video kita dari awal, ini mobil ini aslinya warna putih, kemudian kita cat, Sekarang sudah ganti baju, di repaint ya, ganti baju, ganti warna jadi abu-abu ya. Seperti ini abu-abu warnanya. Ini kita kemarin habis berapa Mas Lujeng? ini kita habis 4 juta Ya 4 juta. Jadi totalnya ini udah berapa ya? Tadi tune up 1.500.000, kemudian kaca film 500, 2 juta ya. 2 juta sama velg 2 juta, 4 juta sama ngecat ini habis 4 juta ya. Total seluruh bodi 4 juta sama spet-spet ringan 8. Oh, kita kemarin salon ya. Jadi seperti kalian tahu lah, yang namanya bekas taksi itu pasti dalamnya itu karena di pool itu bertahun-tahun dongkrok, jadi berantakan sekali. Ini kemarin kita salon. Nah, kita salon. Ini kemarin kita habis berapa Mas Lujeng? 500.000 ini bersihi semua ini dan merapikan ini semua ya, habis 500.000. Kemudian jadi berapa ini? Sudah berapa ini totalnya ini? 8.500.000. Kemudian apalagi yang kemarin kita upgrade? Oh, ini. Kemarin kita head unit. Ini sebetulnya sudah kita beli ya. Cuman belum kita pasang. Di video selanjutnya saya janji akan menayangkan sekaligus cara pemasangannya ya. Untuk head unit kita beli yang double din sama kamera mundur sama. Nah, ini karena Etios ini adalah bekas taksi, tidak ada audionya sama sekali. Jadi ini speaker semua ini masih kosong ya. 1 2 3 4 itu masih kosong semua. Kita beli termasuk speakernya, termasuk kabel-kabelnya, sama biaya pemasangan itu berkisar antara 1.500.000-an ya. Jadi total sudah 10 juta ya. Nah, tadi saya bilang 10 juta lebih sedikit sekali, nggak sampai 100.000. Itu untuk upgrade apa? Nah, karena kemarin pas kita baru bawa bahan itu kebetulan adalah hujan ya. Cuaca hujan. Jadi karena mobil ini udah lama dongkrok di pool, kita ganti apa Mas Lujeng? Ganti wiper ya, wiper. Jadi ini wiper yang murah saja ya, cuma seharga 50.000, mereknya Bosch ya. Itu. Nah, kemudian ayo kita lihat untuk yang masih penasaran dengan kilometernya, bisa kita lihat ya di sini. Ya, di sini kita lihat kilometernya 59.000, asli 59.000 tanpa diputer, tanpa diutik-utik apapun ya. Ini asli bener-bener real 59.000. Ini bahkan
riwayat servis sebelumnya ini masih ada ya. Riwayat servis sebelumnya ini masih ada. Di kilometer terakhir servis dia di kilometer 53.422 ya. Harusnya kembali lagi. Saya juga nggak tahu ini kenapa olinya 10.000 km. Saya kurang tahu. Mungkin menggunakan oli yang lumayan bagus ya. Ini disuruh balik lagi kilometer 63.422, tapi ini masih 59.000. Mobil sudah dongkrok di full. Ini tanggalnya tanggal 29 Maret 2016. Berarti untuk estimasi ini mobil sekitar tahun pertengahan, mungkin pertengahan 2016 ini mobil sudah tidak beroperasi ya. Jadi 2013, kemudian pemakaian 2015 dan 2016 itu mobil sudah tidak dioperasikan alias sudah di full ya. Berarti sekitar 4 tahun di full. Wajar lah ya kita melakukan perbaikan-perbaikan ringan. Kemudian di sini kita review untuk AC-nya ya. AC juga kebetulan unit yang kita dapat ini AC-nya masih sangat dingin sekali. Bahkan heaternya juga masih berfungsi ya. Ini ada heaternya juga untuk heater dan ada untuk coolernya ya. Ini masih untuk head unit. Untuk head unit ini masih kosong. Besok di video yang selanjutnya kita lihat bersama-sama sekaligus kita kita review ya untuk cara pemasangannya dan seterusnya ya. Ini untuk AC-nya lumayan lengkap, ada pengaturan arah anginnya ya, dari ini yang untuk ke badan kita, kemudian ke badan atau ke kaki, ini cuma ke kaki, dan ini dikhususkan untuk kalau hujan ya. Kalau misal kita dingin, hujan, nah mengembun ya. Ya, biar tidak ngembun, tapi kita tidak mau kedinginan, biar nanti AC-nya itu menyembur dari lubang kisi-kisi yang ini ya. Ini ya, jadi untuk mencegah kaca itu ngembun pada saat hujan. Ya, seperti itu. Cukup mungkin ya. Jadi kita sudah buka-bukaan harga. Kita sudah buka-bukaan harga, berarti hanya dengan uang 10 juta kita bisa 10 juta upgrade. Kita bisa upgrade seperti ini. Dengan berarti kita modal itu kurang dari 50 juta kita sudah bisa mendapatkan mobil keren dengan kilometer rendah, kemudian mesin masih jos ya. Dan menurut saya tidak ketinggalan zaman lah, oke lah. Untuk tarikan juga tadi saya bawa masih oke banget ya Mas Lujeng. Hari ini cukup ya, mungkin cukup ya. Oh iya, masih ada PR kita satu lagi. Yaitu untuk pengurusan surat-surat untuk balik nama ya Mas Lujeng ya. Nah, untuk balik nama ini kita sengaja belum dibalik nama karena siapa tahu dari viewer di sini atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang minat untuk mobil ini dengan batini lah istilahnya, ngasih kita untung berapa lah untuk untuk kita merumat dari awal sampai akhir. Ada yang minat, nanti bisa mau sekalian atas nama pembeli juga bisa ya Mas Lujeng ya. Ya, mungkin dari saya cukup. Mas Lujeng ada tambahan mungkin? Cukup. Ada yang mau dibahas lagi? Oh ya cukup. Berarti dari saya cukup ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang audio ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya di JWL Auto Garage. Selamat siang. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn.